mengharapkan untuk menjatuhkan hukuman mati. Itu adalah suara korban. Jadi saya kira bahwa kita perlu menghargai suara korban karena siapapun yang menjadi korban ataupun keluarga tentu tidak menerima situasi yang sangat menyakiti. Sidang berlangsung di ruang Cakra Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. 3 hakim memimpin sidang yang digelar tertutup ini beragendakan pembacaan dakwaan. Fajar dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain Fajar, terdakwa Stefani Heidi Doko Rehi yang menjadi atau membawa korban kepada Fajar juga menjalani sidang perdana hari ini. Sidang dilanjutkan 7 Juli mendatang dengan agenda eksepsi atau pembelaan dari terdakwa. Disidangkan tertutup karena ini menyangkut perkara kesusilaan. Kemudian juga saksi ini, korban ini kan banyak yang anak, sehingga tidak bisa diakses oleh media ataupun oleh orang umumnya. Mendengarkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, sedangkan untuk terdakwa Fani, penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi. Tetapi oleh karena perkara ini saksi-saksinya sama, sehingga persidangan untuk terdakwa Fani itu ditunda sampai dengan 21 Juli 2025. Nanti menunggu dulu eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Fajar, sehingga nanti putusan selanya seperti apa, sehingga pemeriksaan saksinya bisa bersamaan dilakukan oleh majelis hakim. Kasus kejahatan luar biasa mantan Kapolres Ngada Fajar Widiadarma Lukman Sumatmaja memasuki persidangan. Desakan hukuman mati terhadap mantan Kapolres Ngada mencuat dalam rapat gabungan di DPR 22 Mei 2025. Selain menuntut keadilan atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak, juga dijerat pasal perdagangan orang lantaran video aksi kejinya dijual di situs pornografi. Ini kejahatan luar biasa. Kami suarakan keadilan bagi perempuan, bagi anak dan korban ini, bagi keluarganya, agar pelaku ini dihukum mati, termasuk TPPO ya, di mana unsurnya adalah bagaimana dia mengajak, menyuruh, membayar, ya kan, untuk mengkondisikan mencari korban. Pasal TPPO akan dimasukkan dalam berkas perkara ke depan. Tetapi khususnya dengan pasal ada kasus narkoba, itu akan dibuat perkara tersendiri. Seruan untuk hukuman mati juga disuarakan dari keluarga korban yang diwakili kuasa hukum para korban. Keluarga korban terpukul lantaran pelaku yang merupakan aparat penegak hukum justru menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Karena pelakunya adalah aparat penegak hukum, seorang Kapolres yang mestinya melindungi tapi merusak anak-anak yang baru berusia 5 tahun, mengharapkan untuk menjatuhkan hukuman mati. Itu adalah suara korban. Jadi saya kira bahwa kita perlu menghargai suara korban karena siapapun yang menjadi korban ataupun keluarga tentu tidak menerima situasi yang sangat menyakiti ini. Mantan Kapolres Ngada Fajar Widiadarma Lukman Sumatmaja dijerat dengan pasal perlindungan anak tentang pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penyebaran konten bermuatan kesusilaan.